Welcome to the United Wave. Sekarang Mardel akan coba preview pertandingan yang akan hadir di Super Sunday, yaitu MU lawan Arsenal. Gue sekarang nggak lagi di set gue yang biasanya karena lagi di luar kota. Jadi kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Ini gue juga pengen berbagi perspektif sih sama lo tentang bagaimana nanti pertandingan antara Arsenal lawan MU yang akan ada di tanggal 3 September ini, di weekend ini. Jadi pertama-tama sebenarnya gue pengen ngomongin soal bagaimana persiapan MU melawan Arsenal gitu ya. Kalau dari MU-nya sendiri gitu yang akan bertandang ke Emirates Stadium, nggak ada beberapa pemain ya. Nggak ada pemain lah ya yang mungkin menurut gue vital dan akhirnya MU jomplang. Ya kita tahu ada Rafael Varane, terus juga ada Luxia juga cedera gitu ya. Mason Mount ya udahlah, meskipun dia masih belum bisa ngeliatin performa terbaiknya, cuma menurut gue kehilangan beberapa pemain ini jadi membuat MU akan ya sulit juga ya kalau gue pengen optimis gitu. Gue sih lebih realistis gue bukan lebih kayak pesimis MU kalah gitu. Cuman ya gue realistis MU bermain akan tidak terlalu all out. Apalagi kalau lo ngelihat 2 pertandingan sebelumnya ya seperti itu kan cara mainnya. 3 pertandingan sebelumnya di Liga Inggris seperti itu. Ya gue sih agak ngeri-ngeri sedep sebenarnya untuk bagaimana MU bisa greget lawan Arsenal. Terus juga kita ngelihat posisi striker itu juga sangat penting, karena kalau gue juga ngelihat komen-komen orang, terus juga konten-konten yang ngebahas soal MU, Rashford itu memang bisa lebih bagus kalau misalnya di sayap kiri gitu. Sedangkan striker murni Højlund juga belum bisa dipastikan akan bermain lawan Arsenal, meskipun katanya sih dia bisa main lawan Arsenal, cuman kan nggak bisa langsung tune in kayaknya ya, apalagi big match ya. Nggak tahu lagi kalau misalnya bisa kayak zaman dulu Rashford pertama-tama debut langsung bisa bikin gol lawan Liverpool kalau nggak salah ya. Terus juga ada Martial juga seperti itu ya. Berharap sih boleh berharap, cuman gue kayaknya sekarang ngelihat MU itu lebih ke tekanan mental nggak cuman dari pelatih gitu ya, nggak cuman dari secara permainan, tetapi gue ngelihat dari tuntutan ekspektasi dari fans tuh juga cukup gede gitu. Kalau gue sih pribadi, gue menjadi fans yang udah cukup ya udahlah terima aja kalau misalnya ternyata MU mainnya ya gitu-gitu aja gitu. Ya gue juga nggak mau nyalain Erik ten Hag. Ya memang Erik ten Hag tugasnya berat. Sepinter-pinter Erik ten Hag, sebagus-bagusnya Erik ten Hag, kalau misalnya ternyata banyak elemen, banyak variabel yang nggak bisa support dia, ya susah juga kan. Gue sih lebih ke situ. Terus juga ya sedikit ngebahas soal kabar transfer, ngomongin soal Amrabat gitu ya. Ini gue tag sebelum transfer window ditutup. Ya semoga Amrabat bisa datang ke MU, apalagi kalau kita ngelihat Amrabat itu nggak mau pindah ke klub lain kecuali MU. Nah maksud gue, kalaupun nanti Amrabat bisa sampai benar-benar datang ke MU, kita harus respect itulah. Kita harus bisa menghargai pemain itu, jangan terlalu langsung mengjudge gitu ya. Ya gue tahu sih. Ya beberapa kayak kita lihat Mason Mount juga ya nggak sesuai ekspektasi orang-orang, tapi gue juga nggak berekspektasi banyak sama pemain ini karena ya lo tahu gitu kan, secara permainan dia kayaknya nggak bisa diduetin sama Casemiro, terus juga atau nggak dia barengan sama Bruno tuh agak susah gitu, karena kalau gue ngelihat holding midfieldernya Casemiro jadi tidak ada tandem gitu, nggak ada yang nemenin ketika untuk bertahan. Juga Mason Mount kurang kelihatan, ketika menyerang juga dia perannya terbagi dengan Bruno. Nah ini sih yang harus segera diselesaikan atau nggak di-solve permasalahan ini sama Erik ten Hag, bagaimana memberikan peran kepada Mason Mount. Terus juga nanti kalau Amrabat datang ya semoga itu bisa jadi jawaban buat lini tengahnya MU, apalagi kalau kita ngelihat Gravenberch ya ke Liverpool, aduh
banyak banget pemain-pemain MU yang akhirnya nggak jadi merapat ke MU ya, pemain-pemain yang dikabarkan atau digosipkan akan ke MU jadinya nggak bisa datang ya. Pavard juga, terus juga Amrabat, terus juga kemarin siapa lagi ya, gue lupa deh. Kalau lo tahu taruh di kolom komentar ya. Jadi intinya buat lawan Arsenal nothing tulus sih gue, apalagi Ten Hag juga tidak punya banyak amunisi pemain. Jadi kita lihat aja nanti ya. Reguilon katanya juga akan merapat ya, udah here we go dari Fabrizio Romano. Itu sih paling dari gue ya. Semoga, kalau gue pribadi gue nggak mau Maguire dimainin karena gue bukannya benci sama Maguire, cuman lebih ke dia itu tidak bisa menahan tekanan dari media, dari fans, apalagi kalau dia main jelek di laga sepenting lawan Arsenal di Super Sunday gitu sih. Semoga ya yang terbaik buat MU. Kalau kalah pun gue nggak masalah, asal mainnya tidak ahahihi, tidak ngelawak, itu sih. Onana sejauh ini menurut gue masih bisa diandalkan. Dia butuh ada adaptasi, meskipun kemarin juga sempat beberapa kali error, cuman ya itu wajar. Apalagi ya, ngebahas apa lagi ya? Ya udah sih itu. Terus juga kalau ngebahas soal undian Liga Champions sedikit ya. Undian Liga Champions grup A ya, grup A MU itu barengan sama Munchen, Copenhagen, Galatasaray. Ya memang tidak seberat grup F ya, tapi gue nggak yakin MU bisa lolos dari fase grup kalau permainannya dari beberapa pertandingan di Liga Inggris itu tidak menunjukkan ada progres. Jadi gue berharap sih untuk di Liga Champions ini, harapan gue ya MU yang penting mainnya rapih aja, mainnya bisa sesuai dengan standar mereka lah. Karena gue yakin, gue tahu banget MU standar permainannya nggak kayak gini ya. Meskipun ya memang beberapa tahun terakhir ya gitu-gitu aja gitu, stagnan. Mau pelatihnya siapapun juga ya gitu-gitu aja gitu. Ya berarti kalau misalnya Erik ten Hag nggak berhasil, terus juga kalau misalnya ya kayak lo tau lah beberapa pengganti Sir Alex Ferguson itu juga ya begitu aja secara hasil, berarti kan kita nggak bisa nyalahin pelatih. Berarti kan ada sesuatu yang salah, dan sesuatu yang salah itu menurut gua mesti kita tarik mundur ya dari Glazers kalau misalnya tidak bisa benar-benar caw dari MU. Ya itu sih yang gua kayak rada sedih ya. Oke lah, jadi itu preview gue untuk MU Arsenal. Terus juga tadi ngebahas soal Liga Champions, ngebahas soal kabar transfer. Ya kita doakan yang terbaik lah buat MU. Semoga ahahihinya bikin happy juga buat fans MU, bukan cuma buat haters atau mungkin pencari engagement di sosmed. Oke guys, thank you. Sampai ketemu lagi di episode The United Wave berikutnya barengan sama gue Mardel. See you.